Bertahun-tahun aku menunggu sampai guruku mati. Lalu akan aku ambil kitab ciptaannya. Keduluan dicuri oleh Pangeran Purbaya. Purbaya, serahkan kitab Somala itu padaku. Ambil kalau bisa. Ya. Setan kumal. Kuda yang bagus. Siapa yang punya ya? Tidak tahu. Kita cari pemiliknya, Guru. Iya. Datangnya dari sana. Ayo kita cari ke sana. Ya. Ada apa, Neng? Kau lihat burung-burung itu terbang. Itu tandanya ada orang yang datang kemari. Di awal episode ini, kita menuju pada Mak Lampir dan Grandong, di mana pada saat itu mereka sedang melihat Jatmiko yang berjalan sendirian seperti sedang mencari sesuatu. Mereka pun menjadi penasaran sendiri apa yang sebenarnya sedang dicari oleh pendekar yang baru saja mengalahkan Aji Basa Pamungkas tersebut. Grandong yang hendak menyerangnya pun sampai ditahan oleh Mak Lampir karena rasa penasarannya. Walaupun sebenarnya mereka bisa-bisa hancur di tangan Jatmiko, karena Jatmiko yang sekarang bukanlah Jatmiko yang dahulu yang pernah dijadikan budak oleh si Lampir. Aji Basa Pamungkas saja kini bisa dikalahkan oleh pendekar yang satu ini, apalagi hanya si Lampir dan Grandong yang ilmunya berada jauh di bawah Aji Basa Pamungkas. Keduanya pun terus mengikuti langkah Jatmiko yang sedang meneliti jejak kuda Pangeran Purbaya. Di sisi lain, tampak Pangeran Purbaya seorang diri yang juga sedang mencari jejak kudanya yang hilang. Namun sampai saat ini, baik Pangeran Purbaya maupun para kiai serta Kalak Gondang belum mendapatkan petunjuk sama sekali. Sedangkan Jatmiko sudah menemukan jejaknya, namun ia belum bertemu dengan kuda sang pangeran. Kiai, bagaimana? Ada tanda-tanda? Belum. Panggil aku kalau ada apa-apa. Ya. Ibu. Arya Soma. Hari ini kamu mendapat buruan lebih banyak dibanding kemarin. Terima kasih, Tuhan. Ibu, Soma menemukan sesuatu, Ibu. Menemukan apa? Apa isinya? Tidak tahu, Ibu. Soma belum membukanya. Buka saja. Kenapa tidak langsung dibuka? Soma harus minta izin dulu pada Ibu. Kalau Ibu menyuruh buka, ya Soma buka. Tapi kalau Ibu menyuruh buang, ya Soma buang. Bukalah. Ternyata buntalan kain ungu Pangeran Purbaya kini telah ditemukan oleh seorang pemuda desa yang bernama Arya Soma ketika pemuda itu berburu di hutan. Sedangkan wanita yang ada di hadapannya itu adalah ibunya yang bernama Nyai Parwati. Dan dahulu Nyai Parwati adalah saudara seperguruan Pangeran Purbaya. Nyai Parwati pun kemudian mengatakan kepada putranya bahwa mereka harus mengembalikan barang-barang yang ditemukannya itu kepada pemiliknya, sebab mereka tidak berhak memilikinya. Walaupun jika dilihat, gelang perak murni itu akan laku dijual dengan harga yang cukup mahal, dan mungkin mereka sangat membutuhkannya. Wanita itu pun kemudian menyuruh Soma untuk menyimpan barang-barang tersebut sembari menunggu kalau ada orang yang mencari barang-barang tersebut.
Namun kemudian Nyai Parwati pun menjadi penasaran. Ia pun mencoba untuk melihat kitab yang dibawa putranya, karena ia tahu sepertinya kitab itu adalah kitab tentang ilmu silat. Ibu ada apa? Kamu dapat yang kitab ini dari mana? Di hutan, tergeletak di tanah. Masuk. Kamu tahu ini kitab apa? Tidak. Ibu tahu? Ibu juga tidak tahu. Tapi setelah ibu baca jilid pembukaannya, kitab ini bukan kitab sembarangan. Ciptaan tokoh besar yang sakti mandraguna. Kitab pelajaran ilmu silat, Ibu? Ya, siapa saja yang mempelajari kitab ini akan menjadi pendekar sakti yang mandraguna, berjiwa satria dan berbudi luhur, yang bisa menyelamatkan dunia dari segala angkara murka. Wah, hebat sekali, Ibu. Soma ingin sekali mempelajarinya, Ibu. Susah menjawabnya, Soma. Kenapa, Ibu? Kitab ini bukan milik kamu, Soma. Kan sekarang sudah menjadi milik Soma, Ibu. Barang berharga yang jatuh bukan karena dibuang, Soma. Ya, luar biasa apa yang dikatakan oleh Nyai Parwati. Kata-katanya barusan benar-benar menunjukkan kalau wanita itu bukanlah wanita sembarangan. Budi pekertinya yang sangat tinggi dan luhur juga bukan datang begitu saja. Namun semua itu pasti karena kebiasaan dan prinsip adab sopan santun yang dimilikinya sejak dini. Hal itu menunjukkan bahwa kitab Somala kini berada di tangan yang tepat. Walaupun belum tentu Arya Soma anaknya juga memiliki sifat dasar yang sama seperti ibunya. Arya Soma pun kemudian dimintanya untuk bercerita dengan jelas bagaimana anaknya itu bisa menemukan kitab tersebut. Pemuda itu pun kemudian menceritakannya bahwa ia sedang berburu dan mengejar seekor burung, yang kemudian burung tersebut membawanya menuju suatu tempat yang terdapat buntalan kain berwarna ungu. Ia pun langsung memanah burung itu tepat mengenai tubuhnya. Namun yang menjadi aneh baginya adalah karena mendadak saja burung tersebut menghilang begitu saja, dan anak panahnya tetap utuh tanpa ada bekasnya atau bekas mengenai burung tersebut. Padahal anak panahnya jelas-jelas mengenai tepat pada burung tersebut. Tadi aku tahu betul burung itu kena. Aneh, tapi nyata. Tuhan telah menunjukkannya kepadamu. Pelajarilah kitab ini, tapi rahasiakan. Loh, kenapa harus dirahasiakan, Ibu? Ibu khawatir kalau sampai terdengar orang-orang jahat, bisa celaka. Bisa digunakan untuk kejahatan. Ya, untuk mempelajari kitab ini jangan di sini. Di mana? Di tempat yang tidak bisa mendengar suaramu dan tidak bisa melihat gerak-gerikmu. Di mana ya? Bukankah mendiang ayahmu mengajari kamu jurus songo? Ibu menambahkan dengan jurus pitu. Dan kamu sendiri menambahnya dengan jurus selikur. Selikur? Topo menang. Tanpa pola, tanpa wacana. Tanpa adigang, adigung, adiguna. Memang cukup masuk akal keputusan Nyai Parwati bahwa Arya Soma anaknya kini telah berhak memiliki kitab tersebut, sebab kitab itu seakan-akan memang ditujukan oleh sang pencipta kepada putranya. Wanita itu pun tidak hanya menyuruh anaknya mempelajari kitab tersebut, namun ia juga mulai menanamkan sikap-sikap kesatria dan nilai-nilai luhur kehidupan yang harus dipegang teguh oleh putranya dan juga dipertanggungjawabkannya. Semua itu dilakukannya karena ia tahu kalau kitab tersebut adalah kitab yang sangat luar biasa, dan apabila orang yang memilikinya atau menguasainya memiliki sikap sombong atau adigang-adigung adiguna, maka orang itu akan menjadi hancur. Tidak lupa, Nyai Parwati pun menyuruh putranya untuk berjanji bahwa suatu ketika jika ada orang yang mencari kitab tersebut, maka mereka harus memberikannya atau mengembalikannya dengan ikhlas.
kini kita menuju pada Pangeran Purbaya yang di saat itu sedang berjalan sendirian. Dan Singa Mataram itu pun sedari tadi telah diintai oleh 2 orang pendekar golongan hitam yang menginginkan kitab Somala. Selanjutnya keduanya pun segera keluar dan mencegat sang pangeran, karena mereka merasa bahwa Pangeran Purbaya masih membawa kitab Somala. Maksud pangeran? Kitab Somala hilang karena jatuh dari kudaku di hutan ini. Jadi kalau kalian ingin memiliki kitab Somala, mari kita cari bersama-sama. Pangeran jangan memperdaya kami. Memperdaya? Karena pangeran ingin menguasainya sendiri, kan? Kamu berani menuduh pembohong terhadap Senopati Mataram. Apakah kalian sudah siap menerima akibatnya? Apa bedanya Senopati dengan kami yang tidak luput dari bohong dan rakus? Jadi kalian tetap menuduh aku menyimpan kitab Somala dan ingin merebutnya, begitu? Ya. Ya. Majulah kalian. Ya. Oh, ya. Keluarkan senjatamu. Singa Mataram, keris sakti. Ayo lari. Ayo. Setelah mengalahkan 2 penjahat tak berguna itu, Pangeran Purbaya pun menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Di sana sudah ada para kiai dan juga Jatmiko. Mak Lampir dan Grandong pun masih mengikuti Jatmiko sampai ke tempat tersebut. Mereka pun sampai saat ini belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya sedang dicari oleh Jatmiko dan orang-orang golongan putih. Mengapa orang-orang golongan putih itu sampai menyebar di hutan tersebut? Walaupun keduanya tahu kalau musuh-musuhnya itu sedang mencari barang atau sesuatu. Pangeran Purbaya pun kemudian memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia belum bisa menemukan kudanya. Para kiai pun mengatakan hal yang sama, bahwa mereka juga tidak menemukan kuda Pangeran Purbaya, bahkan jejaknya pun tidak mereka temukan. Lalu Jatmiko pun mengatakan bahwa menurutnya kuda tersebut sudah tidak berada di hutan itu lagi, mungkin masuk ke kampung atau tempat yang lain. Pangeran Purbaya yang mendengarnya pun kemudian mengatakan bahwa mereka harus menunggu Kalagondang sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, karena kabar dari Raja Jin Merah itu akan sangat berguna bagi mereka. Tak lama kemudian Kalagondang pun muncul sambil meminta maaf karena ia datang terlambat. Di tengah jalan tadi aku kebelet, jadi buang hajat dulu sebentar. Kamu menemukan kudaku, Kalagondang? Tidak, Pangeran. Tapi jangan khawatir, aku bisa lihat di cermin lopianku. Kenapa tidak dari tadi Kalagondang? Loh, kalau belum apa-apa sudah minta tolong, itu namanya tidak ada usaha. Berjuang dulu sampai mentok, baru lihat cermin lopian, iya kan? Iya. Kudanya dituntun Dewi Racun dan Maesa Jenar? Alhamdulillah. Yang menangkap kudaku orang kita sendiri. Ada di mana mereka? Di hutan sebelah timur. Baik, saya segera ke sana. Pergi dengan saya, biar lebih cepat. Boleh. Mari. Maaf, Pangeran. Pegang kedua pundak saya. Pangeran Purbaya pun telah pergi bersama Kalagondang, sedangkan Jatmiko dan para kiai pun mengikutinya dengan berjalan kaki. Mak Lampir dan Grandong yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka pun kini telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa orang-orang golongan putih itu sedang mencari kuda Pangeran Purbaya yang kemungkinan besar kitab dan gelang perak ada bersama kuda tersebut.
Keduanya pun kini memutuskan untuk mencari Dewi Racun serta Maisa yang mereka ketahui telah menemukan kuda Pangeran Purbaya. Di saat itu, tampak Dewi Racun dan Maisa yang sedang berjalan berdua dengan menuntun kuda yang mereka temukan di tengah hutan. Dewi Racun pun mengetahui bahwa pasti kuda bagus itu adalah milik orang kaya atau paling tidak pejabat Mataram. Oleh karena itu, ia dan Maisa bertujuan untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya. Tak lama kemudian, Mak Lampir dan Gerandong pun muncul di hadapan mereka, lalu langsung meminta kuda yang dituntun oleh Maisa. Serahkan kuda itu padaku. Cepat! Langkai dulu mayat. Kurang ajar! Ya! Ya! Kurang ajar, maling busuk. Hah? Pangeran Purbaya dan Kalagondang pun kini baru saja tiba di tempat pertarungan Maisa, dan mereka pun tampak senang setelah melihat keberadaan seekor kuda di depan sana. Dengan tersenyum bahagia, Pangeran Purbaya pun menghampiri kuda tersebut yang jelas-jelas ia tahu bahwa kuda itu memang adalah kuda miliknya. Tak lama kemudian, rombongan para kiai dan juga Jatmiko pun ikut hadir di tempat tersebut. Mereka pun hanya menyaksikan saja pertarungan Maisa dan Dewi Racun. Karena memang Maisa belum membutuhkan bantuan, sebab putra sembara itu masih bisa mengatasi Gerandong seorang diri. Apalagi ia juga belum mengeluarkan senjatanya, baik itu pusaka pedang malaikat ataupun cemeti amarasuli andalannya. Kalagondang pun kemudian memberitahukan kepada para kiai bahwa yang menjadi lawan Maisa itu adalah jelmaan Gerandong. Lalu ia pun menghampiri Pangeran Purbaya yang sedang memeriksa kudanya. Sang pangeran pun mengatakan bahwa ia tidak menemukan kantong ungu yang berisi kitab somala dan gelang perak di pelana kudanya. Padahal ia ingat betul bahwa ia menaruh buntalan ungu itu tepat di pelana kudanya. Sudah ada yang mengambil. Siapa yang mengambil kitabku? Apa malah Maisa yang hendak mengejar Gerandong pun langsung ditahan oleh Kiai Ageng Jembar Jumantoro karena sang kiai takut jika Mak Lampir hanya memancing mereka saja untuk kemudian dijebak. Padahal sebenarnya memang Mahesa sudah cukup tangguh untuk bisa mengalahkan keduanya. Begitu pula dengan Jatmiko yang kini telah menjadi pendekar tangguh yang bisa mengalahkan Aji Basa Pamungkas dengan rantai panah peraknya. Setelah semuanya berkumpul,
Pangeran Purbaya pun mengatakan bahwa ia tidak menemukan kitab Somala bersama dengan kudanya. Hal itu cukup mengejutkan semuanya. Lalu sang pangeran pun bertanya kepada Dewi Racun tentang keberadaan kantong kitab Somala. Dewi Racun pun menjawabnya dengan jujur bahwa ia tidak melihat adanya kantong kain di pelana kuda tersebut sejak pertama kali ia dan Mahesa menemukan kuda itu. Maka kami tangkap dan kami bawa dengan harapan kami bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Apakah diambil Indrajit? Tidak, Kiai. Saya yang berkelahi dengan Indrajit dan dia tidak membawa apa-apa. Ya, itu pasti. Sebab kalau Dewi Racun dan Mahesa ketika menemukan kuda saya ini tidak membawa kantong kain berwarna ungu, sudah jelas Indrajit juga tidak membawanya. Mungkin jatuh, Pangeran. Tapi saya lihat dulu di dalam cermin lopian. Kok tidak ada gambarnya? Aku coba sekali lagi. Pasti ada yang tidak beres. Jangan-jangan dihalang-halangi oleh si lampir. Tapi tidak terlihat ada yang menghalanginya. Biasa-biasa saja. Sudahlah, Kalagondang. Cermin lopianmu itu tidak salah. Saya menangkap ini sebagai pertanda bahwa kitab Somala dan gelang perak belum saatnya menjadi milik saya. Dengan kata lain, bukan rezeki saya. Ya, memang benar apa yang telah dikatakan oleh Pangeran Purbaya, bahwa semua itu mungkin belum rezekinya. Memang ia pantas menjadi petinggi Mataram yang sangat dihormati karena sikap dan tingkah lakunya juga mencerminkan bahwa ia adalah orang besar. Sang pangeran pun kemudian mengatakan bahwa ia ikhlas lahir batin jika kitab itu sampai jatuh ke tangan orang lain. Lalu ia mengajak semuanya untuk meneruskan perjalanan ke Kalisoka. Kini kita menuju kepada Mak Lampir dan Grandong yang di saat itu telah kabur menjauh dari rombongan Pangeran Purbaya. Nenek tersebut pun tampak sangat kesal karena hampir saja dirinya tertangkap oleh orang-orang golongan putih. Namun masih beruntung karena ia masih memiliki kesempatan untuk kabur. Grandong pun mengatakan bahwa di kuda itu tidak terdapat kitab Somala. Sebab ketika bertarung dengan Mahesa, ia selalu memperhatikan kuda Pangeran Purbaya tersebut. Mereka pun kemudian menduga-duga siapa yang telah mengambil kitab tersebut. Dugaan kuat mereka pun tertuju pada Dewi Racun, karena wanita itu yang terlebih dahulu menemukan kuda Pangeran Purbaya. Kini kita menuju Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sedang menyamar sebagai murid padepokan Kiai Ageng Sebayu. Sedangkan tak lama kemudian, salah seorang murid padepokan pun melaporkan kepada gurunya bahwa Pangeran Purbaya beserta rombongan telah kembali. Sang kiai pun kemudian langsung keluar untuk menyambut menantunya bersama tamu-tamu yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan. Mari, silakan. Mari. Kalau tidak ada, ya berarti jatuh. Kami pun mengambil kesimpulan demikian, Romo. Karena ketakutan, kuda larinya tidak terkendali, sehingga kantong yang tergantung di pelana jatuh. Kalau memang jatuh, tentunya sekarang masih berada di hutan itu. Atau sudah ditemukan oleh orang lain. Apa Nanda Pangeran sudah mencarinya? Sudah, Romo. Lama? Tidak lama, Romo. Hanya setengah. Sebab kami terlebih dulu harus laporan kepada Romo. Kitab Somala dan gelang perak itu harus ditemukan. Sebab kalau sampai jatuh ke tangan orang jahat, akan sangat berbahaya bagi orang banyak. Ya, aku harus mendapatkannya. Hei, sedang apa kamu? Aji Basa Pamungkas pun langsung kabur setelah melumpuhkan murid padepokan
yang memergokinya. Lagi pula, ia sudah mendapatkan kabar yang ia inginkan. Sementara itu, di dalam padepokan, Kiai Ageng Sebayu pun menekankan bahwa kitab Somala harus dicari, karena mereka harus menjaganya agar tidak jatuh ke tangan Aji Basa Pamungkas ataupun Mak Lampir dan orang-orang golongan hitam yang lainnya. Berita tentang hilangnya kitab Somala pun harus mereka rahasiakan, jangan sampai tersebar ke dunia persilatan, apalagi didengar oleh Mak Lampir ataupun Aji Basa Pamungkas. Sang Kiai pun kemudian menyuruh Pangeran Purbaya untuk mencari lagi kitab tersebut di tengah hutan, tempatnya hilang. Ia pun mengatakan bahwa mereka harus melakukan pencarian besar-besaran yang mengerahkan orang banyak. Sang Kiai pun akan mengerahkan seluruh murid-muridnya untuk menjalankan misi tersebut. Saya akan mengerahkan murid-murid saya semuanya. Oleh karena itu, kepada para sahabat yang lain, kami serahkan keputusan kepada Andika sekalian. Apakah Andika akan turut serta melakukan pencarian, ataukah akan melanjutkan perjalanan? Sejak semula kami telah bertekad untuk turut serta membantu Mataram mengatasi segala kesulitan. Jiwa kami terpanggil untuk menjaga Mataram dari rongrongan orang-orang jahat. Terima kasih banyak. Kalau begitu, besok pagi kita berangkat. Mau kemana? Mau kemana? Ya mencari kamu. Ada apa? Kau pergi begitu saja, meninggalkan kami. Alasanmu mau mencari kuda milik Pangeran Purbaya yang diperkirakan membawa kitab Somala. Tentu saja kami ingin tahu. Berhasil tidak? Tidak. Bahkan Pangeran Purbaya sendiri sekarang sedang bingung. Dia berhasil menemukan kudanya, tapi kitab Somala tidak ada. Berarti hilang. Kalau begitu kau yang... Apa? Kau bilang aku... Aji Basa Pamungkas pun langsung marah ketika Mak Lampir mengatakannya demikian. Namun, nenek setan itu pun dengan tenang mengatakan bahwa ia telah mengetahui siapa yang mengambil kitab Somala. Mendengar kata-kata Mak Lampir, si Cikas pun tidak jadi marah. Ia pun justru menjadi penasaran siapa orang yang telah mendapatkan kitab Somala. Si Lampir pun kemudian mengatakan bahwa yang mengambil kitab tersebut adalah Dewi Racun. Mendengar kata-kata Mak Lampir, si Cikas pun langsung membantahnya karena ia baru saja menguping pembicaraan antara Dewi Racun dan para kiai serta Kiai Ageng Sebayu. Akan tetapi, Mak Lampir pun terus berusaha membuat si Cikas percaya dengan alasan-alasan yang kemudian dilontarkannya dengan masuk akal. Ia pun menceritakan tentang awal pertemuannya dengan Dewi Racun yang membawa kuda Pangeran Purbaya. Ia pun mengatakan bahwa Dewi Racun telah mengambil dan menyembunyikan kitab tersebut sebelum ia dan orang-orang golongan putih datang. Kau bisa membuat Dewi Racun mabuk kepayang pada saat dia jatuh dalam pelukanmu. Ambil kitab itu. Selesai bukan? Ya, tapi untuk saat ini tidak gampang, sebab dia benci padaku. Sepertinya dia sudah tahu bahwa Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas itu orangnya sama. Datangi dia, rayu dia. Aku yakin dia akan lunglai dalam pelukanmu. Baik, akan aku coba. Hup. Kau salah, Nek. Salah. Kita memang tidak melihat kantong di kuda itu. Iya, karena kantong itu sudah diambil oleh Dewi Racun. Sebelumnya, Nek. Sebelumnya bagaimana? Sebelum kita rebut, kantong itu memang sudah tidak ada. Kau benar, Indrajit. Aku juga tidak melihatnya. Kerahkan murid-murid nenek. Sekarang juga kita cari. Iya, karena kita hanya punya kesempatan hari ini saja. Besok Kiai Ageng Sebayu dan Pangeran Purbaya akan mengacak-acak hutan ini. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.